Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Para jamaah yang sedang mengaji manasik haji, para calon-calon luyufir rahman, tamu-tamu Allah yang mulia, alhamdulillah sampai dengan pagi ini pengajian yang keempat, kita selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan serta kemampuan untuk bersama-sama mempelajari lanjutan manasik yang sedang kita pelajari. Kita sekarang sampai pada halaman 21, yaitu tentang miqat zamani. Miqat zamani artinya waktu sahnya ihram umroh. Waktu sahnya ihram umroh pada bulan apa saja sampai bulan-bulan haji sahlah melakukan ihram umroh. Jadi tidak terbatas waktunya. Kalau sekarang kita berangkat umroh juga bisa. Banyak yang umroh Ramadan ini. Waktu sahnya ihram haji, ya. Haji, ihram haji tok, ya. Atau haji bersama umroh, yakni haji qiron. Ingat ya, haji bersama umroh dijadikan satu, namanya haji qiron. Itu kapan waktu sahnya ihram haji tok atau haji qiron? Hanya dalam bulan-bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dzulhijjah ini hanya sampai sebelum masuk waktu subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi agak panjang waktunya. Dimulai 1 Syawal. Jadi 1 Syawal nanti sudah boleh orang melakukan ibadat haji. Syawal, kemudian Dzulqa'dah atau Selo, ya. Kemudian Dzulhijjah. Dzulhijjah ini hanya 10 hari yang bisa ditempati haji, yaitu 10 hari awal, mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 sebelum subuh. Jadi kalau sudah kelewat subuh, walaupun bulan haji, kita niat haji, nawaitul hajjah, itu tidak sah hajinya. Jadi kurang sebelum subuh, imsak namanya, itu kan belum subuh, itu kita masih bisa. Jadi umpamanya karena terlambat datangnya, kurang 5 menit subuh tanggal 10 Dzulhijjah, kita niat nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, sah.
Jelas? 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 Saya tanyanya dengan suara, sampai jawabnya dengan kepala cuma begini toh. Jelas? Wah, gitu kan. Catatan. Ini perlu dimengerti. Barang siapa berikhram haji sebelum Syawal. Sebelum Syawal kan artinya belum waktunya haji. Contohnya sekarang misalnya. Kita ke sana lalu kita niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Bagaimana? Tidak menjadi haji tapi menjadi umrah. Ini harus diketahui. Jadi niat hajinya tadi itu menjadi niat umrah. Paham? Nah, kalau sudah niat umrah, terusnya gimana? Ya harus melanjutkan umrah. Apa? Sudah niat, kemudian tawaf, lalu sa'i, lalu tahallul. Itu andai kata sebelum masuk waktu haji, sebelum masuk bulan Syawal, atau sudah keliwat, sudah Dzulhijjah tanggal 10 subuh, sudah habis itu waktu haji, datang kok niatnya nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Niat itu tidak jadi niat haji tapi menjadi niat umrah. Lantas kita lanjutkan, gak usah niat umrah lagi. Ya itu tadi sudah jadi niatnya umrah. Jadi setelah itu apa kita lakukan? Tawaf, sa'i, tahallul. Jelas? Ya. Mikot makani. Makan itu tempat. Kalau zaman waktu tadi. Sekarang mikot makani. Tempat mulai melakukan ihram. Bagi orang Mekah, baik orang asli maupun pendatang. Nah, kalau orang Arab di sana yang orang asli ya, kita datang ke sana, ada di sana. Itu namanya kita juga orang Mekah, tapi namanya pendatang. Bagi orang Mekah, baik orang asli maupun pendatang, jika ihram haji, maka miqatnya Mekah. Yang utama, ihram dari pintu rumahnya atau dari Hijr Ismail. Pintu rumahnya yang dimaksud ialah maktabnya itu, tempat mereka bermalam di sana itu. Pondokan. Ya. Pondokannya. Atau di Hijr Ismail. Jika ia hendak ihram umrah, maka ia wajib ke tanah halal dan memulainya dari sana. Tanah halal itu ya luas, ya. Di luar tanah haram itu namanya tanah halal. Nah, cuma untuk orang haji supaya kenal nama ini. Yang utama pertama
Ihram dari Jirona. Ada suatu tempat namanya Jirona. Jadi kita keluar ke sana dulu. Di Jirona itulah kita mulai nawaitu. Itu artinya niat dari Jirona. Yang utama kedua dari Tan'im, ada lagi namanya Tan'im. Jadi kita keluar dulu ke Tan'im. Sudah di Tan'im kita akan ke Mekah. Ya, akan ke Mekah umroh. Ya, kita nawaitu di sana. Nawaitul umrota. Terus wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Yang utama ketiga dari Hudaybiyah. Hudaybiyah ini jarang dilakukan dari sana karena jauh. Yang biasa dilakukan oleh orang yang dari Tan'im. Tan'im itu dekat. Dan ada kendaraan bis. Jadi ke Tan'im itu cuma kena 1 real. Kalau pulang pergi 2 real. Paling kalau naik umpamanya ya 2 real. Pulangnya 2 real. 4 real. Kalau ke Jirona tidak ada kendaraan. Mesti menyewa. Kalau ke Hudaybiyah apalagi. Jadi umumnya kalau mau umroh, baik umroh wajib maupun umroh sunat. Umroh wajib artinya umroh yang pertama. Umroh sunat artinya umroh yang kedua dan seterusnya. Itu ke Tan'im. Jelas? Bu, jelas? Ya. Sekarang orang yang datang dari negeri-negeri di luar Mekah wajiblah berihram haji atau umroh dari mikot-mikot yang dilaluinya atau tempat-tempat yang selurus dengannya. Misalnya ya, saya membuat contoh aja dulu. Seperti kemarin itu saya buat contoh, kalau Malang ini Mekahnya, orang dari Kepanjen itu mikotnya pakai saji. Kapan mulai nawa itu? Pakai saji. Itu kalau pakai saji. Nah kalau di daerah barat, ya lalu kalau mau ke pakai saji ngetan dulu. Nah itu tidak usah. Jadi tetap di barat, entah jatuh desa apa, pokoknya kira-kira selurus dengan pakai saji. Paham ini ya? Kalau dari umpamanya dari Lawang mau ke Mekah, Mekahnya di Malang sini, mikot makaninya di Belimbing. Jadi kalau sudah sampai di Belimbing harus mulai nawaitu, ya. Tapi ini bukan orang Lawang tuh. Orang yang sebelah barat sana ada jalan menuju ke Malang. Kalau mau ke Belimbing dulu, jalan ngetan lagi dulu. Terlalu jauh. Jadi tidak usah ke Belimbingnya, tapi ke jarak yang selurus dengan Belimbing. Tahu? Mengerti ya? Ya. Inilah maksudnya. Saya ulang sekarang. Orang yang datang dari negeri-negeri di luar Mekah wajiblah berihram haji atau umroh dari mikot-mikot yang dilaluinya atau tempat-tempat yang selurus dengannya.
Mikot-mikot syariah yang ditetapkan oleh agama ada 5, yaitu 1 Bir Ali. Bir itu artinya sumur. Ali itu Sayyidina Ali. Dulu yang bikin ini Sayyidina Ali, sehingga disebut Bir Ali. Jangan keliru Bir Caponci ya. Bir Ali. Atau orang sana kadang mengatakan abiar. Abiar itu bir-bir banyak ya. Jamaknya bir itu. Orang sana mengatakan abiar Ali. Terserah. Boleh bir, boleh abiar. Bir Ali. Yaitu mikot orang Madinah dan mereka yang sejalan dengannya. Mikotnya orang Madinah. Kalau kita dari Indonesia ini umpamanya gelombang pertama itu langsung ke Madinah. Jadi kita itu jadi orang Madinah sekarang. Walaupun bukan penduduk asli. Paham? Nah, kita sekarang kalau mau umroh atau mau haji, mikot kita Bir Ali itu. Jadi kita nanti dari Bir Ali itu kita memulai nawaitu. Kalau umroh ya nawaitul umrota, kalau haji nawaitul hajjah. Jelas? Ya. 2 Robih atau Juhfah, mikot orang Mesir dan Maghribi serta yang sejalan dengannya. Udah dibaca aja, tidak usah kita pikir ini bukan mikot kita. Tidak ngebek-ngebek utak ya. 3 Yalamlam. Kadang orang mengatakan Yulamlam ya. Yalamlam. Mikot orang Yaman dan yang sejalan dengannya. Juga orang Indonesia bila naik kapal laut. Jika naik kapal terbang, mikotnya di udara atau di atas Yalamlam atau di atas tanah-tanah yang selurus dengannya. Ya. Atau ini di atas Kornul Manazil. Ini ada tempat lagi namanya Kornul Manazil ya. Atau di atas Kornul Manazil. Kalau pesawatnya melintasi Kornul Manazil. Sedangkan mikot di Bandara Abdul Aziz diperselisihkan. Ada yang mengatakan cukup, ada yang mengatakan tidak. Asalkan kapal terbangnya tidak melalui Yalamlam atau Kornul Manazil. Andai kata kapal terbangnya melalui kedua daerah tersebut dan orangnya akan terus ke Mekah, maka ia harus berikhram di atas kapal terbang. Kalau tidak, maka ia dikenai dam. Kecuali kalau ia terus ke Madinah, maka ia harus mengambil mikot dari Bir Ali tanpa dam. Ini menurut pendapat terkuat. Ya. Gampangnya saja begini. Kita orang Indonesia ini kalau naik pesawat mesti melalui mikot. Ya, tempat yang harus kita mulai niat. Andai kata kapalnya turun di situ enak itu. Tidak ada kapal terbang turun di mikot itu, tidak ada. Semua pesawat itu ke bandara yang dikenal dengan King Abdul Aziz.
Jadi melewati mikot. Lantas bagaimana? Yang bagus, yang terkuat, karena kita melalui mikot. Kan tadi dikatakan kalau melalui mikot harus di mikot itu kita mulai, bukan? Ya. Lah, pesawat yang melalui, jadi di atas pesawat, tidak usah turun. Di atas pesawat. Apa bisa pas supaya tidak ngepas? Kira-kira Qarul Manazil kurang setengah jam kah atau kurang 1 jam? Itu kita sudah niat. Kok tahu? Nanti diberitahu itu. Jadi di pesawat itu di sana ada nanti kita sudah sampai di sini, kita sampai di sini gitu, itu ada. Dan nanti ada pengumuman kita sudah sampai di tempat ini, kita kurang 1 jam lagi kita sampai di mikot. Itu nanti ada penjelasan begitu. Paham tidak? Kenapa kok harus kurang dari, katakan kurang dari 1 jam? Sebab kan pesawat cepat. Jadi kalau misalnya pas di sini, kelewat kita nanti. Niatnya lalu kita tidak di mikot, lewat mikot. Sah. Cuma ya bayar dam. Paham? Nah, jadi ini terutama pimpinan ini harus kira-kira, ini sudah kurang 1 jam boleh, kurang 3 jam boleh, kurang 5 jam boleh. Dari rumah kita boleh kok. Jadi berangkat dari rumah itu sudah pakai apa? Ya, pakai ikhram apa komplit. Nawa itu boleh. Sah. Cuma ya berat. Aja senggol-senggol kalau bojone. Nanti kalau sudah ikhram gitu, gang begini kok greng gitu ya, kena dam ya. Hati-hati loh. Greng dam itu namanya. Sudah paham? Sekarang apa boleh di Abdul Aziz? Di Abdul Aziz ini diperselisihkan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Itu ya. Alasannya boleh apa? Mereka itu karena jaraknya Abdul Aziz Muslim, Abdul Aziz Muslim. King Abdul Aziz Muslim itu teman saya, almarhum ya. Kori ya, jadi saya Kori Abdul Aziz Muslim. Jadi mikot, jadi King Abdul Aziz itu jaraknya dengan Mekah itu sudah cukup syaratnya. Artinya sudah lebih dari 100 ini dengan. Tidak boleh diukur dari jarak. Tapi andai kata tidak pakai melalui mikot, misalnya kita naik pesawat terbang dari Eropa sana terus, akhirnya sampai tidak melalui mikot sama sekali kita, sampai di Abdul Aziz boleh di situ kita memulai. Paham ya? Ya. Tapi karena kita melalui mikot, ketentuannya barang siapa sudah ikhram mau haji sudah melalui mikot, di mikot itu harus niat. Kalau tidak niat di situ, niat di Mekah nanti boleh, tapi kena dam. Atau misalnya ini niat di King Abdul Aziz, walaupun King Abdul Aziz itu jauh dari Mekah, tapi ini tadi kan pakai melalui apa? Mikot, jadi tetap wajib. Ya. Sekarang
ada pertanyaan, kuat mana yang membolehkan dengan yang tidak membolehkan? Nah, ini saya kasih tahu. Sampai tahu rajungan? Rajungan di seluruh ulama dunia itu mengatakan halal. Sampai tahu kepiting? Kepiting itu ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Jadi karena ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan, kalau ada makanan itu dua, satu rajungan, satu kepiting. Yang paling hati-hati makan kepiting apa makan rajungan? Rajungan. Yang paling hati-hati makan Rajungan. So tidak ada yang mengharamkan sama sekali. Kalau kepiting masih ada yang mengharamkan. Kecuali kalau sudah tidak ada rajungan sama sekali, yang dimakan cuma kepiting tok. Nah itu boleh. Paham ya? Nah, sekarang kalau mikot di pesawat itu mikot rajungan. Tidak ada yang mengatakan nggak boleh. Semua ulama dunia itu boleh dan tidak kena dam. Tapi kalau King Abdul Aziz itu mikot kepiting. Kalau ada yang menghalalkan juga ada yang tidak membolehkan, harus bayar dam. Sekarang saya tanya, apa mikot rajungan apa mikot kepiting? Ah ya. Ya, begitulah perbedaan itu. Kalau yang satu tidak ada yang mengharamkan sama sekali, yang satu masih ada halalkan, ada yang mengharamkan. Pilih yang mana? Pilih yang cuma menghalalkan saja. Nah, itulah. Nanti sampai baca lagi di sini. Tangannya itu kalau membuka itu tidak bisa. Empat, Kornul Manasil, mikot orang Najd, Hijaz dan Najd Yaman, dan mereka yang sejalan, termasuk kita ya. 5, Zatu Irik, mikot orang yang dari timur, termasuk Irak, Syam dan lain-lain. Nah, kita tidak usah mikir ini ya. Sudah jelas tentang mikot? Mikot zamani jelas, mikot zamani jelas. Kita lanjutkan. Bermalam di Muzdalifah wajib. Wajib berada di Muzdalifah sejenak sesudah pertengahan malam hari raya atau malam 10 Dzulhijjah. Sesudah wukuf di Arafah. Bagi yang berhalangan tidak wajib. Yang tidak berhalangan saja yang wajib. Ya. Coba saya sekarang sebelum menerangkan saya tanya, contohnya berhalangan apa, Bu? Hah? Ada yang bilang head, ada yang bilang sakit. Yang mana yang benar? Ah, ya ini. Nek ditakon nang ini keiling terus. Ya. Yang sakit head tidak apa-apa. Jadi head itu bermalam di Muzdalifah di mana saja. Pokoknya head itu yang dilarang cuma cuma tawaf. Ingat itu aja. Jadi terhalang itu karena sakit. Misalnya sakit kan tidak mungkin itu. Misalnya sakit di rumah sakit, tidak mungkin melalui
Musdalifah, tidak mungkin bermalam. Itu terhalang karena sakit. Nah jadi tidak kena dam walaupun tidak bermalam. Sekarang yang sunnah, membawa para wanita dan orang-orang yang lemah ke Mina sesudah pertengahan malam sebelum ramai dan padat manusia di Mina. Bagi para pria yang kuat-kuat, sunnah berada di Muzdalifah sampai fajar atau subuh. Kemudian sholat subuh di awal waktu dengan berjamaah. Kemudian berdiri di Al-Masy'aril Haram atau di dekatnya. Sekarang sudah jadi masjid itu. Berdiri di Al-Masy'aril Haram atau di Masjid Al-Masy'aril Haram atau di dekatnya dengan sibuk beristighfar, berdoa hingga pagi terang. Selanjutnya menuju ke Mina sebelum matahari terbit. Ya, ini dulu zaman masih tidak ramai, zaman Rasulullah. Ya, zaman sekarang ini susah kalau menjalankan itu. Dia menjalankan sunat tadi itu. Kenapa susah? Kan perempuan didulukan suami tinggal di situ, kan tidak ketemu. Iya. Kalau kehilangan istri, Masya Allah, carinya repot ini. Iya. Mau kehilangan istri? Tidak. Oleh karena itu, baik laki maupun perempuan itu setelah lewat waktu pertengahan malam ya, boleh langsung terus ke Mina. Atau kalau mau serep di situ ya serep sampai subuh tidak apa-apa. Bersama-sama, istri juga di situ. Pokoknya jangan pisah lah sama istri. Ya Pak? Ya. Iya Bu? Ya. Paham ya? Ya. Sunnahnya jamaah haji mengambil 7 butir kerikil dari Muzdalifah untuk melontar jumroh Aqobah saja pada hari raya Adha. Untuk melontar jamroh ula wusta Aqobah pada hari-hari tanggal 11, 12 dan 13 cukuplah mengambil dari Mina. Jadi waktu kita berada di Muzdalifah, istirahat di sana, umumnya turun semua, ya, sambil menunggu jam berangkat. Jam berangkat itu setelah pertengahan malam, itu sama-sama cari kerikil. Tidak banyak kerikil, 7 saja. Ya dilebihlah 10 gitu. Untuk apa? Untuk nanti melempar jumroh Aqobah saja pada hari raya Adha. Sebab begini ya, tahallulnya haji itu yang pertama itu lempar jumroh Aqobah tok, 7. Habis lempar jumroh Aqobah terus cukur. Nah dengan 2 ini artinya kita sudah tahallul awal. Paham? Ya, tahallul awal. Artinya udah boleh melakukan semua larangannya. Termasuk pakaian biasa boleh, wangi-wangian boleh, pakai peci boleh, ya,
perempuan juga begitu, nutup apa ini namanya, wajah boleh, cuma satu yang tidak boleh, belum boleh. Apa itu? Apa Bu? Langganan. Nah, itu yang tidak boleh. Sabar dulu. Sudah? Jadi cari apa tadi? Kerikil. Nah, itu begini. Ini tadi manasek ya. Sekarang praktek. Yang cari itu jangan yang tua-tua turun semua cari. Ya. Yang muda saja yang kuat-kuat itu. Bawa botol, cari masukkan botol. Tidak apa-apa. Udah? Ah, nanti yang tua-tua dikasih aja. Kasih 10 buat nanti lempar jumroh Aqobah. Setelah sampai di Mina, tempatnya di Mina itu jumroh, langsung ke jumroh Aqobah, lalu lempar. Bagaimana lemparnya nanti? Sekarang belum waktu. Praktek. Ya praktek, lempar. Saya lempar 7 cukur. Ya. Cukurnya bagaimana? Kemarin sudah masalah cukur. Ya, sudah. Nah, itu berarti sudah tahallul awal. Boleh semua larangan dilakukan kecuali satu. Kan tidak boleh cuma langganan itu saja. Jelas? Ya. Nah, kemudian nanti di sini terangkan tanggal 11, 12, 13 itu tiap-tiap hari itu diwajibkan lempar jumroh. Tiap-tiap jamroh itu 7 kerikil. Jadi satu hari itu 7 kerikil kali berapa? Kali 3. 7 kali 3 berapa? 21. Ya, itu satu hari. Kalau yang untuk 12 juga sama. Jadi 21. Untuk yang 13 juga sama. Berapa? 21. Jadi 21 kali 3 berapa? 60. Nah, jadi cari yang 63. Kalau sampai 70 lah. Dimasukkan dalam, ya, bawa kantongan ya kantongan. Kalau tidak ya begitu. Paham ya? Ya. Jadi wajib itu tadi bermalam di Musdalifah itu tadi. Sekarang wajib lagi bermalam di Mina. Wajib berada di Mina pada malam-malam 11, 12, 13 atau hanya 11 dan 12. Cukup waktunya sesudah maghrib sampai jam 2 atau jam 3 malam. Artinya siangnya boleh di luar Mina. Tetapi yang utama berada di Mina semalam suntuk pada malam-malam tersebut. Bagi yang berhalangan tidak wajib. Yang berhalang seperti sakit, berada di rumah sakit sehingga tidak bisa bermalam di Mina, tidak apa-apa. Atau tidak sakit, cuma menunggu yang sakit. Ya, istrinya sakit, suaminya menunggu atau sebaliknya. Tidak di Mina, itu boleh. Tidak kena dam. Kalau tidak ada halangan apa-apa, tidak bermalam, kena dam. Nah, ini perlu, merah ini perlu dibaca dulu sekarang di catatan. Bermalam di Mina pada malam hari tasyrik wajib menurut 3 mazhab, yaitu Maliki, Syafi'i, Hambali. Menurut Imam Hanafi adalah sunnah. Jadi
Jadi kalau kita mengikut Imam Imam Hanafi itu sunnat. Ini diambil dari kitab Qutfut Thimar halaman 44. Ya kalau tidak karena terpaksa ya nggak apa, ya tidak usah kita pindah. Tapi kalau terpaksa, ya kalau kita tidak bermalam ikut Syafi'i tetap ya nggak apa-apa, bayar dam. Tapi kalau kita lalu pindah ikut mazhab Hanafi tadi, yang sunat ya tidak apa-apa. Tidak bayar tidak apa-apa, bayar dapat pahala. Sudah paham ini? Dulu. Bagaimana mengetahui ini? Nanti di belakang prakteknya. Prakteknya di belakang nanti. Pindah itu bagaimana ya? Sekarang kita lanjutkan dulu. Catatan yang hitam ini ya. 1. Meninggalkan Mina untuk pulang ke Mekah namanya nafar. Jadi sesudah bermalam di Mina kemudian pulang lagi ke Mekah itu namanya nafar. 2. Nafar itu ada 2 macam. Nafar awal dan nafar tsani. Awal itu pertama, tsani kedua. 3. Nafar awal adalah meninggalkan Mina ke Mekah pada tanggal 12 siang. Jadi berarti mabitnya cuma 2 malam. Malam 11, malam 12. Ya, terus tanggal 12-nya siang meninggalkan Mina pulang ke Mekah. Itu namanya nafar awal. Nafar awal, nafar pertama. 4. Nafar tsani adalah meninggalkan Mina ke Mekah pada tanggal 13 siang. Jadi mabitnya berapa malam? Malam 11, malam 12, malam 13. Nafarnya yaitu tanggal 13 sesudah zuhur. Baik nafar awal maupun nafar tsani harus dilakukan sesudah rampung melontar jamro ula wusto akobah sesudah masuk waktu zuhur. Paham ya? Belum? Ya. Nomor 5. Baik nafar awal maupun nafar tsani harus dilakukan sesudah rampung melontar jamroh ula wusto akobah sesudah masuk waktu zuhur. Jadi nafar itu tidak boleh berangkat sebelum melempar jamroh. Paham? Belum? Sekarang ya tanggal 12 mau meninggalkan apa? Mau meninggalkan Mina kemana? Ke Mekah. Kan kita ini diwajibkan lempar jumroh kan? Nah sebelum kita lempar jumroh terus berangkat. Ya tidak boleh, tidak sah, harus kembali.
Kalau tidak kita bayar. Dam, kenapa damnya tidak lempar jumroh? Paham enggak? Paham? Ya. Lah kapan lempar jumrahnya? Pagi? Tidak. Kapan? Habis zuhur. Jadi tunggu zuhur dulu. Zuhur lempar jumrah ula 7. Jumrah wusta 7. Jumrah Aqabah 7. Nah, baru meninggalkan. Paham? Paham, Bu? Ya. Catatan. 1. Sesudah melontar jamroh Aqabah tersebut, orang haji disunnahkan menyembelih kurban atau hewan hadiyu. Hewan hadiyu itu hewan yang akan dihadiahkan, bukan korban, tapi yang akan dihadiahkan. Waktu menyembelihnya dimulai ketika terbit matahari pada hari raya Adha dan sesudah kira-kira sholat Id dengan kedua khutbahnya dilakukan dan berakhir dengan masuknya waktu maghrib tanggal 13, yakni berakhirnya hari tasyrik. Ya seperti orang korban di sini. Korban di sini kan hari raya sesudah sholat hari raya kan begitu ya. Nah, sampai kapan penghabisannya? Sampai tanggal 13 sebelum maghrib. Korban di sini juga begitu. Korban di sana juga begitu. Di sana orang haji disunatkan berkorban. Apa bedanya korban di sini dengan di sana? Pahala. Kalau korban di sini itu pahalanya 1 kali 1 ya. Amal baik 1 itu dilipatkan sampai berapa? 10. Tapi kalau korban di sana itu sama dengan korban 100.000 kali. Jelas. Jadi kalau punya duit, soge, bawa uang yang banyak supaya di sana nanti bisa korban. Udah? Paham, Pak? Paham, Bu? Ya. Sudah. Sekarang catatan nomor 2. Catatan nomor 2 ini isinya banyak. A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E ya. A. Melontar jamroh Aqabah saja itu awal waktunya ialah malam 10 sesudah pertengahan malam dan penghabisannya tanggal 13 sebelum maghrib. Jadi lempar jamroh Aqabah tok itu loh. Jamroh Aqabah yang untuk tahallul, ingat? Kan dari Arafah ke Musdalifah ke Mina lalu apa? Lempar jamroh Aqabah tok. Terus aduh, lihat. Arafah, Musdalifah, Mina, lempar jamroh Aqabah tok. Terus apa? Ya, cukur. Arafah, Musdalifah, Mina, lempar jamroh Aqabah tok. Terus cukur. Artinya tahallul kan gitu. Ya. Itu waktunya dimulai setelah pertengahan malam raya. Setelah pertengahan malam hari raya. Besok hari raya malam setelah pertengahan.
Itu waktunya lempar jumroh Aqabah. Besok kena, lusa kena. Paling akhir sebelum maghrib tanggal 13. Jelas? B. Melontar jumroh ula wusto Aqabah tanggal 11. Awal waktunya ketika masuk waktu zuhur tanggal tersebut, dan penghabisannya tanggal 13 sebelum maghrib. Paham ini? Kalau tanggal 11 kan sudah tadi ya. Sekarang tanggal 12. Tanggal 12 itu kapan akhir waktunya? Tanggal awal waktunya. Awal waktunya yang tanggal 12 ini zuhur. Tanggal itu ya, ula wusto Aqabah zuhur. Penghabisannya tanggal 13 sebelum maghrib. Jadi umpamanya ini dilemparkan tanggal 12 zuhur atau asar atau maghrib atau isya atau subuh lagi atau terus sampai akhirnya tanggal 13 sebelum maghrib. Itu waktunya itu. Jelas? Waktunya tanggal berapa? Waktunya lempar jumroh tanggal berapa? Tanggal berapa, Bu? Hah? Kok yang keras? Tanggal 12. Pak, tanggal berapa? Ya. Jadi awalnya itu beda sama yang tanggal 11 kemarin. Kalau tanggal 11 kemarin itu awalnya ya tanggal 11. Lah yang tanggal 12 awalnya tanggal 12. Tapi akhirnya kan sama. Akhirnya tanggal berapa? 13 semua. Jadi permulaannya beda, akhirnya sama. Jelas? Itu tanggal 12. Sekarang tanggal 13. Awal waktunya ya tanggal 13 itu cuma jamnya waktu zuhur. Zuhur, asar, terus sebelum maghrib. Asar sebelum maghrib. Itu akhir waktunya. Jadi semua itu yang tanggal 11, 12, 13 akhir waktunya sama. Akhir waktunya sama. Permulaan waktunya sama? Beda. Jadi lempar-lempar jumroh 11, 12, 13 itu semua awal waktunya beda, akhir waktunya sama. Jadi lempar jumroh yang tanggal 11, 12, 13 itu awal waktunya beda, akhir waktunya sudah hafal? Awas tidak hafal kena dam. Halaman 27. Terus saja. Terus. Sekarang E. Jadi andaikan orang haji hendak melakukan semua pelontaran tersebut dijadikan satu waktunya pada tanggal 13 sebelum maghrib adalah sah dan termasuk ada, bukan qadha, asal tertib, yaitu milik jamroh Aqabah tanggal 10
didahulukan. Kemudian milik tanggal 11 ula wusto akobah. Kemudian milik tanggal 12 ula wusto akobah. Kemudian milik tanggal 13 ula wusto akobah. Kalau dibalik tidak sah. Bisa memahami ini? Gini ya, mestinya kan saben dino ya, tanggal 11 balang leren wis, meni metu maneng, balang maneng leren, meni metu maneng, balang maneng leren. Jelas? Iya. Lah balik-balik metu ah. Iya nek metune cedhek ngono. Keluar itu jauh dari tempat apa? Dari maktabnya itu ke tempat pembalangan itu jauh dan ramai. Iya, jelas. Agak repot. Itu boleh disingkat. Jadi tanggal 10 ndak usah balang wis. 11 nggak usah balang wis. 12 nggak usah balang wis. Pokoke 13 sekaligus. Itu boleh. Ya apa? Urut gudeke ini bahasa Jawa aja. Gudeke tanggal 10 didisikno akobah tok. Akobah. Sudah? Nah, kemudian ke ula. Gudeke tanggal 11 ula uso akobah. Kemudian kembali lagi gudeke tanggal 12 ula uso akobah. Kemudian kembali lagi gudeke tanggal 13 ula usto akobah. Jelas? Iya. Itu boleh. Dan itu ada, itu kontan, bukan utang, bukan kodok. Jelas ya? Itu boleh. Sudah paham? Itu apa gunanya? Nanti aja. Sabar dulu. Kita teruskan dulu ya. Syarat-syarat melempar jamron. 1. Melontar dengan tangan jika mampu, dan perbuatannya harus yang bernama melontar, bukan meletakkan dan lain sebagainya. Ya, melontar itu nyawat gitu. Melontar itu begini, melempar. Ya, bukan begini. Lek ngene iki ndeke, bukan begini. Kalau begini iki nyekeran. Harus bagaimana? Ayo praktek tangannya. Nah, begini, itu namanya melontar lagi. Nah, gitu. Sampean kok ngene tok. Iku lak nyorong iku. Ayo lagi, gini. Lagi. Sing grup orang ndek kono mek krungu ngono tok. Itu namanya melontar. Dah. Dua, yang dilontarkan harus batu dan sebangsanya. Batu, yakut, akik, dan lain-lain. Termasuk berlian, inten. Itu sebangsa batu. Jadi kalau sampean dulure Nabi Sulaiman gak apa-apa. Berliane gede-gede iku digawe nyawat gak apa-apa. Jelas. Jadi kalau besi, kuningan, kayu ndak sah. Di sana nanti ini dulu ya saya. Itu
ada orang yang keterlaluan. Ismani balang ambil apa? Batu. Akhirnya sepatune dicoplok digembalang pisan. Alasane balang setan. Ambil muni ngene, mal'un anta ya syaitan, laknat kon setan. Plek sepatu dibuat ini. Lah itu tidak boleh. Masih mangkal nang setan ya opo ae ya. Tidak usah balang sepatu. Jelas ya. Jadi tetap lempar kerikil. Yang namanya kerikil itu kecil ya. Kira-kira sama dengan isinya kacang tanah itu. Itu kerikil. Kalau sekian itu namanya batu. Nanti tidak kena setan, kalau ini kena orang ya. Jelas? Ya. 3. Yang dituju dengan pelontaran tersebut adalah lubang tempat batu-batu kerikil, bukan tugu. Ya. Kurung kini tembok lebar. Dulu tugu, sekarang tembok lebar. Yang berada di tengahnya dan bukan dinding di kanan kirinya. Coba sekarang tolong ini di ya itu. Ini yang dulu ya. Saya tunjukin yang dulu aja. Sekarang sudah dirombak. Sebelum gambarnya ditunjukkan, jadi jamroh tempat pelemparan itu kayak sumur gitu. Tengahnya itu ada jagaan. Dan yang namanya sumur ya ada dindingnya gini. Nek bolong ton di tanah bukan sumur, namanya jugelangan ini. Kalau sumur itu ada apa? Ada temboknya gitu. Ya ini dulu supaya gampang. Ini jamro akobah. Ya dari sini ini ula, wusto, akobah. Ula itu pertama, wusto itu tengah, akobah itu akhir. Jadi ula, wusto, akobah. Ayo ikuti. Ula, wusto, akobah. Ula, wusto, akobah. Lagi. Ula, wusto, akobah. Ya. Syarat-syarat melempar jumroh tadi sudah. 1. Yang di nomor 3.
Yang dituju dengan pelontaran tersebut adalah lubang, tempat batu-batu kerikil, bukan tugu. Kini tembok lebar, ya itu yang baru nanti, yang berada di tengahnya, bukan itu ya, dan bukan dinding di kanan kirinya. Jadi yang dilempar itu ini lubangnya itu. Nah, lubang ini karena banyak batunya, akhirnya batunya sampai seperti menggunung begituan. Kemudian di tengah sini ini ada cagak nih dulu. Ada tiangnya tinggi. Ini ada tiangnya tinggi. Bukan itu yang dituju. Dan ya dibalang gampangnya. Ya dibalang itu duduk sing cagak ini. Ya, juga bukan dindingnya. Bukan dindingnya. Kalau yang dituju itu cagak ya aku niat balang cagak masih melebu nang lobang ndak sah. Kalau yang dituju itu pinggirannya, temboknya itu walaupun masuk ke lobang tidak sah. Paham? Paham Bu? Kalau yang dituju itu lobang, walaupun kena cagak atau kena dinding tapi masuk itu sah. Sebab yang dituju lobang. Paham? Nah, sekarang cara supaya bagus, tidak dari jauh sudah ngelempar, mendekat dulu. Nah, mendekat sekaligus semua orang sekian ya tidak bisa. Jadi ketika mau melempar jamrah itu, kumpul semua di sebelah sana. Tunggu. Maju 3 dulu. Ada yang kuat 1 yang nuntun. Ya. Kenapa? Karena berdesak itu. Berdesak-desak. Jadi mendekat sampai di tempatnya jamrah itu. Sehingga kalau bisa, insya Allah bisa ya, badannya nempel ke sumur itu, tempelkan gini. Lah baru lempar, kelihatan pasti langsung lubang. Gini. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu 7 kali. Jelas. Banyak orang yang rombongan kurang 20 meter sudah lempar. Begini tidak kena itu. Harus yakin itu masuk itu. Kalau ragu harus. Jadi kalau dari jauh mesti ragu. Tidak sah. Itu banyak yang begitu itu. Nah, karena itu cara atau tekniknya ini harus diingat. Sudah paham? Paham Pak? Bu? Nah. Nomor 4. Batu kerikil yang dilemparkan harus jatuh ke dalam lubang jamrah yang dilempari tersebut dengan yakin. Jelas? Ya. 5. Melontar jamrah 7 kali dengan yakin, walaupun hanya dengan 1 batu yang digunakan berulang kali. Andai kata dengan 7 batu yang dilontarkan sekaligus, maka pelontaran tersebut dihitung 1 kali. Paham ini? Sampean cuma 1 aja. Karena dekat ya kelihatan. Dulu
numpuk batunya itu banyak. Tek, diambil lagi. Allahu Akbar. Tek, diambil lagi. Sampai 7 kali. Ya, itu boleh. Cuma namanya kaji telaten. Nah kalau 7 ini digegem kabeh ini, dilemparkan sekaligus, pior gitu masuk, dihitung cuma 1. Udah paham? Dihitung 1. 6. Pelontaran jamroh pada hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 harus tertib, yakni mendahulukan jamroh ula, kemudian jamroh wusta, dan yang terakhir jamroh aqobah. Jelas? 7. Pelontaran jamroh tidak didorong oleh niatan yang lain yang bukan ibadah haji. Contohnya bagaimana niatan lain? Kiri biar nakal ibu monok ini tak wantem ya ini. Jadi niatnya dirangkep, ya. Niat balang jamroh ambil balang Ahmad. Tahu? Balas dendam. Itu tidak boleh. Jadi harus niat balang jamroh. Perkorok kena sirai Ahmad yang tidak disengaja, tidak apa-apa. Asal masuk. Dan Ahmad ini sirai waktu kena batu itu diem, jadi dek, jadi dianggap kayak cagak atau kayak pinggirannya ya, tek masuk tidak apa-apa. Tapi kalau Ahmad waktu pembalangan sampai di sini kok kepalanya bergerak, nah begini tidak sah. Sebab yang memasukkan itu jadi kepala itu. Kayak ngekop, ya. Sepak bola. Nah, kayak ngekop bola. Jelas ya? 7. 8. Harus masuk waktu pelontaran jamroh tersebut. Tidak sah dilakukan di luar waktunya. Harus masuk waktu harinya. Harus masuk waktu pelontaran jamroh tersebut. Tidak sah dilakukan di luar waktunya. Jadi waktunya itu semua jamroh itu yang ula wusta aqobah itu apa? Yang tanggal 11, 12, 13 itu awal waktunya itu zuhur. Sesudah masuk waktu zuhur itu awal waktunya. Kalau yang jumrah aqobah tok tanggal 10 itu awal waktunya setengah pertengahan malam. Setelah lempar jumrah aqobah, setelah pertengahan malam 10 ya, itu sudah masuk waktu. Nah kalau yang 11, 12, 13 semua awal waktunya itu zuhur. Jelas ya? Ya. Kita lanjutkan. Masuknya waktu menghilangkan rambut dan tawaf ifadah. Masuknya waktu menghilangkan rambut dan tawaf ifadah adalah sejak pertengahan malam 10 Dzulhijjah setelah wukuf hingga akhir umur
Saya ulang. Sejak pertengahan malam 10 Dzulhijjah setelah wukuf hingga akhir umur. Jadi umpamanya setelah wukuf di Arafah sudah pertengahan malam mancing ya, lempar tawaf dan cukur. Waktunya menghilangkan rambut dan tawaf ifadah. Umpama sampai tidak melakukan itu, ya kapan? Ya sengko ae nek mati kurang sedino. Itu boleh. Boleh, paham enggak? Habis wukuf di Arafah, ya. Kan mestinya itu ke Jumroh Aqobah ya, lalu lempar Jumroh Aqobah ya. Habis itu kan cukur. Ya. Kalau lempar Jumroh Aqobah ada batas waktunya. Ya. Kurang atau keliwat nggak boleh. Tapi kalau cukurnya nggak terbatas. Habis itu kan tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu ada awal waktunya. Yaitu sesudah wukuf di Arafah. Umpaman habis itu ndak cukur, ndak tawaf ifadah. Boleh. Tapi ya tetap ikhram namanya orangnya. Tetap ikhram. Ya, kalau tetap ikhram ya larangan ikhram masih tetap. Ndak boleh pakai jadi pakai pakaian ikhram terus. Pakai pakaian begini, pakai peci apa ndak boleh. Ibu juga begitu. Pakai kaos tangan juga nggak boleh, ini nggak boleh. Seumur hidup kawin nggak sah, dikawini nggak sah, jadi wali nggak sah, jadi wali hakim nggak sah, ya wakil wali juga nggak sah. Gituan juga kena dam terus, ya apa sih gituan itu? Ya gituan, boleh. Ini hukum, tapi tidak ada orang yang melakukan begitu itu. Paham enggak? Paham Pak? Bu? Ya. Sekarang sunnahnya melontar jumroh. Di antaranya satu dengan tangan kanan. Sudah ini tadi? Belum. Oh ya. Dengan tangan kanan, dua kerikilnya kira-kira sebesar kacang tanah atau lebih kecil dari ujung jari. Dua kerikilnya dicuci, ya. Jadi umpamanya kerikilnya najis sah saja, tapi makruh. Sunatnya dicuci. 4 setiap pelontaran disertai dengan bacaan takbir Allahu Akbar. 5 menghadap kiblat waktu melontar jumroh pada hari-hari tasyrik. 6 berdoa kepada Allah dengan menghadap kiblat sesudah melontar jamrah ula dan wusta. 7 mualat atau berturut-turut antara lontaran-lontaran setiap jamrah. Ya. Jadi antara lontaran setiap jamrah itu urut. Itu mualat terus menerus. Itu sunnatnya. Saya kira jelas ini ya. Jelas. Memang saya percepat ini dulu. Satu kali ini. Nanti yang kedua nanti kita lanjutkan gitu. Nah sekarang boleh sekarang ada tanya jawab ya.